Jangan sok lebih tahu melebihi Gusti Allah. Aku wis njaluk ora diwehi iki piye to? Yang terbaik yang diberi itu, nanti kalau diberi belum tentu kamu tahan. Wais Allah janji mau memberi kalau orang yang rutin amal sunnah, cara berinya dan kapan dan di mana terserah Allah. Wala in ista'adzani lawa'idannah, orang yang rutin amal sunnah kalau dia minta perlindungan kepada saya pasti tak ini. Kesimpulannya hadirin wa hadirat yang kami muliakan, orang itu akan bisa baik akhiratnya baik dunianya kalau mengamalkan Islam dengan baik, dengan mengikuti sikapnya orang-orang Madinah, bergembira dengan kelahiran Nabi dan usaha 24 jam untuk selalu menggembirakan Nabi. Nabi akan bergembira kalau melihat umatnya mengamalkan Islam yang telah beliau bawa, yang isinya hanya keuntungan, tidak ada kerugiannya sama sekali. Dan untuk memulainya, para hadirin wal hadirat, adalah pertama kali kita ulang-ulang keyakinan Islam itu belum pernah terbukti merugikan. Islam itu belum pernah mendatangkan keburukan. Bagaimana semerawutnya orang-orang zaman jahiliyah selepas sebagian mereka mengamalkan Islam, yang mengamalkan Islam jadi mulia di dunia, mulia di akhirat. Bagaimana semerawutnya Madinah sebelum mengamalkan Islam, tengkar terus. Selepas mereka mengamalkan Islam menjadi orang yang tersopan, terrukun. Akhirnya dari Madinah tersebar kebaikan ke seluruh dunia, termasuk akhirnya sampai ke tempat ini. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah dengan kita memperbaiki sholat kita. Sayyidina Umar mengatakan, kurang lebihnya kalau orang menjaga sholatnya, oleh Allah akan ditolong untuk menjaga semua agama, semua amalan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, seorang sahabat datang pada Nabi melaporkan temannya yang dia ini nakal. Nabi bertanya, teman kamu masih sering baca Quran apa tidak? Maka sahabat tadi mengatakan, iya saya sering lihat dia baca Quran. Maka Nabi bersabda, bacaan Qurannya teman kamu akan menghentikan dia dari kenakalan. Maka akhirnya beneran yang nakal tadi akhirnya menjadi sholat. Maka kita biasakan diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, di masjid kita ada rutinan untuk baca Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Beberapa bulan yang lalu para hadirin ada tamu dari Ukraina ke tempat kami, ke masjid kami di depan rumah. Dia beberapa bulan sebelumnya telah masuk Islam di Bali, dia hijrah ke Indonesia buat pabrik pengelolaan sampah, profesor doktor Ukraina. Orangnya ya seperti dia orang bule ya. Datang ke terakhir pertama kali sholat zuhur seumur hidupnya, pertama kali di belakang kaki. Pas itu ngobrol-ngobrol, kalau itu saya justru bertanya, kamu kok tertarik dengan Islam itu ceritanya bagaimana? Ceritanya kami ini dari warga taat agama Nasrani. Ketika saya hijrah ke Indonesia, kok lihat orang-orang Islam di Indonesia kok sepertinya hidupnya lebih tenang dari kami. Kami itu kalau musik minum khamr baru hilang. Jadi kok orang di Indonesia sepertinya nggak begitu itu. Mungkin pas ketemu orang-orang Islam yang lumayan baik gitu, masya Allah. Walaupun di Bali, akhirnya tertarik untuk beli Quran terjemah yang pakai bahasa Ukraina. Akhirnya dalam masa 8 bulanan dia cerita mengkatakan terjemah Quran 2 kali berhari. Memang orangnya bukan baca, profesor bukan baca, ini masih muda, belum ada 50 tahun. Baca, kok isinya nasihat-nasihat dari Tuhan. Ini mesti firman Tuhan. Kok bisa kamu tahu? Ini di terjemahnya itu, aku ciptakan ini. Kalau taat pada saya akan saya janjikan begini. Aku telah ciptakan surga. Yang taat tak masukkan surga. Ini bukan bahasanya raja, bukan bahasanya penguasa, bukan bahasanya orang kaya. Ini bahasanya pencipta. Ini orang baru masuk Islam Pak. Bahasa terjemah Quran paham ini. Sing ngendika mesti Gusti Allah ini. Akhirnya masuk Islam.